Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Hari ini kita bertemu di Bincang-Bincang Getsi, Poli Batam, Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion. Kita membicarakan stop kekerasan dan pelecehan seksual. Ada narasumber yang cukup kompeten, yaitu Bapak Dedi Suryadi, AKS, MH. Beliau adalah Kasih Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Kota Batam. Terima kasih Pak sudah hadir di hari ini. Nah, saya juga ditemani oleh Ibu Qoriatul Fitriah, ST MSc. Beliau adalah dosen jurusan Teknik Elektro Poli Batam. Beliau juga sekaligus anggota dari PPKS Poli Batam. Terima kasih Bu telah hadir di bincang-bincang hari ini. Dan saya sendiri adalah Winanda, selaku dosen manajemen bisnis Poli Batam dan juga anggota Getsi Poli Batam. Nah, untuk memulai acara hari ini, kita persilakan untuk Bu Qori dan Pak Dedi untuk memulai. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Win, terima kasih Pak Dedi sudah hadir dalam acara hari ini. Mungkin sekilas dulu ya Pak. Kalau tidak salah, perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan ini berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Bagaimana sih Pak perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan ini dibentuk? Gitu? Latar belakangnya bagaimana kok bisa dibentuk di Kota Batam? Baik, terima kasih. Salam kenal dulu ya. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kan bisa berada di antara orang-orang hebat nih. Mungkin dalam kesempatan ini kami dari Dinas P3A P2KB Kota Batam bisa sedikit sharing ya tentang aktivitas pencegahan dan penanganan terhadap tindak kekerasan kepada perempuan ya. Dalam kesempatan ini seperti menjawab dari pertanyaan dari Pak Qori ya, sangat menarik bagi kami. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana ini bekerja tentu ada tupoksinya ya. Tupoksi itu berdasarkan peraturan wali kota di tahun 2016. Jadi di dalam tupoksi itu diuraikanlah masing-masing orang apa yang menjadi tugas dan kewajibannya selanjutnya tupoksinya ya. Nah, disitulah ketika masing-masing orang ada uraian tugas dan tupoksinya, lalu membentuk program-program kegiatan tersebut bisa dalam bentuk tim dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap tindak kekerasan. Nah, berdasarkan aturan itulah atau regulasi itu kita bekerja. Artinya ketika kita melakukan aktivitas itu ada payung hukum yang melindungi kita dalam aktivitasnya. Kemudian juga tidak mengedampingkan regulasi yang lain seperti tentang KDRT dan tentang TPPO itu sangat saling berkaitan. Nah, itulah yang membuat kita mulai melakukan aktivitas pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. Baik Pak, berarti sudah dibentuk sejak tahun 2016 ini ya Pak? Kalau ininya tupoksinya iya. Kan dia begini, dalam tupoksi ini selalu ada perubahan-perubahan setiap tahun. Apakah dianggap urgensinya pada tahun ini kan permasalahan kan selalu bersifat ini ya, dinamis ya, berubah-ubah. Nah, tupoksi ini juga harus mengikuti. Jadi bukan berarti dinasnya dibentuk di tahun 2019 tidak, tapi tupoksinya berubah. Ini perubahan terakhir itu di tahun 2019. Mungkin di tahun sekarang ini juga akan ada perubahan. Itu yang katakan tadi, menyesuaikan. Jadi sekarang ini kan mengikuti
pertama itu perubahan struktur dari pemerintah, bahwasanya seluruh eselon 4 itu menjadi fungsional. Nah, itu kan kita mengikuti lagi, dan tupoksinya apa? Nah, seperti itu. Itulah. Baik, Pak. Kalau boleh tahu sepanjang perjalanan Bapak selaku Kasih, berapa banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang sudah ditangani? Maksudnya datanya Iya, gitu ya. datanya. Apakah ada data itu, Pak? Jadi berapa banyak sebenarnya kasus itu yang terjadi di Kota Batam? Ya, kita punya buku data sih, tapi saya nggak punya ini. Kalau kira-kira saya berani ya. Artinya nanti bisa kita berikan buku data kita. Di situ udah terdata tentang, udah terklasifikasi tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan di tahun 2020, 2021, karena 2020 sedang berjalan. Ya. 2020, 2021 ada, situ terklasifikasi tindak kekerasan terhadap perempuan, anak, yang disebut dengan pelecehan, itu udah terklasifikasi. Nanti saya tinggal kasihkan aja. Tapi maaf, pada kesempatan ini saya nggak memang bukunya itu. Ya. Kalau dari data yang selama ini, Pak, apakah kecenderungannya di Kota Batam itu mengalami penurunan atau stagnan di dalam kekerasan dan pelecehan seksual? Kalau di dalam data, kebetulan dari 2000 sampai di 2021 itu terjadi penurunan. Ya, penurunan dalam datanya. Tapi kalau untuk kasus ini kan kita berbincang tidak kekerasan perempuan ya. Kalau data untuk perempuannya terjadi, tapi kalau untuk anak ada terjadi peningkatan. Artinya Batam ini kan mendapat predikat sebagai kota layak anak. Ya, kota layak anak. Mungkin persepsi orang, kasus meningkat. Kenapa kok Batam bisa menjadi predikat kota layak anak? Nah, di dalam kota layak anak itu ada beberapa item atau kriteria yang memang Batam sudah sediakan layanan-layanan untuk anak tersebut. Nah, makanya kalau ukurnya tidak kepada banyaknya kasus atau penanganan kasus, tapi memang indikatornya adalah seberapa jauh pemerintah kita ini atau masyarakat kita ini menyediakan memang pelayanan khusus untuk anak-anak. Apakah itu mainnya atau supporting terhadap program-program yang memberi ruang kepada anak, baik itu dari pendidikan, kesehatan, konseling, segala macamnya, itu tuh kita masuk gitu dalam kriteria sebagai kota layak anak. Baik Bapak, saya mau menanyakan lagi nih. Selama Bapak menjadi aktivis anti pelecehan dan kekerasan seksual, kesulitan apa aja sih Pak yang dialami? Oh gitu. Mungkin dalam ini ya, kasus-kasus seperti ini, kesulitan kita itu adalah pertama, kalau saya melihatnya dalam restorasi justice ya. Restorasi justice ini adalah suatu istilah di mana penyelesaian kasus itu secara kekeluargaan. Penyelesaian kasus. Namun sebetulnya tidak semua kasus bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena namanya indikasi psikis. Seseorang yang mengalami tindak kekerasan tentu dia akan mengalami tekanan psikis. Terkadang tekanan psikis ini tidak bisa hanya selesai dengan secara kekeluargaan. Harus ada efek jera terhadap pelakunya. Kalau misalnya penyelesaian kekeluargaan terus pelakunya tidak mendapat efek jera, korban tentu akan tetap merasa tertekan. Inilah yang kadang-kadang juga kita memang harus pertimbangan banget. Kita ingin sih sebetulnya penyelesaian secara kekeluargaan ini kita inginkan semua, artinya jangan sampai masuk ke ranah hukum. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang kita memang harus lindungi dan kita memang harus beri penguatan. Bahwasannya ini tidak hanya selesai di restorasi justice. Restorasi justice ini biasanya kita singkat RJ ya. Nah ini kan juga harus familiar ya, setiap orang juga harus memahami apa sih restorasi justice ini. Kita sih kepingin sama-sama lah kita segala sesuatu itu harus selesaikan secara kekeluargaan. Itu kan memang budaya kita. Tapi ada beberapa kasus yang tidak selesaikan secara kekeluargaan.
mengingat adanya tekanan psikis yang dialami oleh korban. Kemudian beberapa kasus yang agak kesulitan juga gini. Ini kita sudah lakukan pendampingan terhadap korban yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga misalnya gitu. Kita udah upaya hukum, tiba-tiba si korban merasa udah deh nggak lanjutin lah gitu kan. Kenapa? Ya itu tadi mungkin masih rasa cinta gitu ya, masih rasa sayang, walaupun dia udah babak belur gitu, tiba-tiba dia berubah nggak melanjutkan. Itu juga menjadi suatu tantangan bagi kami. Kenapa? Tidak ada efek jerah terhadap pelaku, dan suatu saat mungkin bisa terjadi lagi. Nah itu juga menjadi kesulitan. Jadi ketika konseling kita benar-benar bersepakat dengan korban, karena kan kita bekerja dengan dia, bukan untuk dia tapi bekerja dengan dia, artinya bersepakat mau dilanjutkan atau tidak. Kalau tidak dilanjutkan, kita harus memberikan gambaran yang pasti bagi dia akan terjadi seperti ini, terjadi sini, dan dia harus siap. Kalau kita lanjutkan, kita siapkan pendampingan. Kan juga mungkin yang agak sedikit krusial ya, mungkin dalam sisi anggaran kali ya, kita memang memiliki keterbatasan dalam pendampingan karena begitu banyaknya kasus. Kita punya 12 kecamatan. Kalau di masing-masing itu ada kasus, tentu kan kita butuh tenaga pendamping. Pendamping ini tentu harus memiliki semacam profesionalitas, kemampuan, tidak hanya sekedar mendampingi, tapi mereka juga memiliki keinginan kuat sebagai seorang relawan yang mendampingi. Tidak hanya sekedar mendampingi, tapi mereka juga bisa memberikan masukan-masukan gitu ya kepada pendamping, menguatkan pendamping ketika didampingi. Karena ada kalanya kalau tidak diberi penguatan yang namanya tertekan psikis ya, tentu dia akan ada rasa takut, rasa khawatir. Nah itu yang harus kita kurangi. Nah disitulah fungsi para pendamping. Kemudian pendamping juga harus siap 24 jam ketika mendampingi. Tidak bisa beralasan saya lagi ada kegiatan lain, udah nggak bisa. Ketika dia jadi pendamping, dia memang pure mendampingi. Karena kan kita kan ngebantu seseorang nih yang sudah mengalami tindak kekerasan, dan psikisnya juga kita dampingi agar tumbuh rasa percaya diri dia, kemandirian dia. Yaitu orang-orang yang memang butuh orang lain untuk menyandarkan kesalahan dia. Jadi ibaratnya pendamping itu menyediakan bahunya lah untuk bersandar seseorang. Itu. Berarti untuk pendamping itu ada di setiap kecamatan ya Pak? Saat ini belum. Kita punya pendamping masih terbatas. Nah kita inginkan nanti mungkin ke depan, atau mungkin kita berharap yang sedang kita ramu adalah saat ini para pendamping ini merupakan partisipan dari masyarakat. Kita inginkan. Jadi setiap masyarakat yang kepingin menjadi volunteer, menjadi berkeinginan untuk mendedikasikan dirinya, membantu orang lain, ya kita kasih muatan. Kita berharap begitu. Jadi masyarakat yang tertarik untuk membantu masalah orang lain, kita kasih muatan kalau memang bisa. Kita kasih ilmu bagaimana menjadi seorang pendamping, kita beri langkah-langkah. Nah, seperti itu. Ya, ini kan berkaitan dengan anggaran tadi ya. Tapi kalau misalnya banyak masyarakat yang membantu, kan anggaran tidak jadi masalah lagi gitu. Saya sih. Karena dari masyarakat untuk masyarakat. Ah itu tadi kepedulian mereka. Iya, kepedulian mereka juga. Kalau pendamping itu sendiri harus ada kualifikasi tertentu nggak Pak? Sampai harus kayaknya sepertinya susah pendamping. Apa hanya gara-gara anggaran, atau memang ada kualifikasi tertentu yang menjadi sulit untuk mendapatkan pendamping? Iya, tidak semua orang tertarik untuk jiwa kemanusiaannya ya. Iya. Karena kadang mungkin bisa jadi orang nggak urusan gue atau nggak masalah gue gitu. Nah inilah yang jiwa-jiwa seperti ini yang harus kita pancing dari masyarakat. Bahwasanya kita membutuhkan partisipasi, atau banyaknya muncul para volunteer atau relawan sosial yang memang peduli dan peka terhadap permasalahan orang lain. Semakin banyak orang seperti itu, kita semakin senang. Jadi artinya kan kerjaan kita nggak terlalu
rumit. Tapi orang-orang tersebut ketika dia bersedia, memang orientasinya memang untuk kemanusiaan, membantu orang, tidak orientasi kepada uang, cari income, tidak, memang dampingi. Nah, orang-orang yang seperti itu kan dia kan masih ibaratnya mungkin ada keilmuannya atau dia masih kosong. Nah, itu yang kita kasih muatan. Bagaimana sih menjadi seorang pendamping? Siap nggak dia menjadi seorang pendamping? Dan ketika mendamping itu apa yang harus dikerjakan? Seperti itu. Terkait dengan pendamping ya Pak, kan sekarang di setiap kampus kita harus mempunyai Satgas PPKS. Terkait dengan Undang-Undang TPKS yang kemarin disahkan, nomor 12 tahun 2022. Iya. Yang ingin saya tanyakan, apakah memungkinkan Pak nantinya Satgas di setiap universitas itu mendapatkan semacam pelatihan dari dinas Bapak gitu untuk menjadi bagaimana sih cara menjadi pendamping yang baik gitu ketika ada kasus-kasus seperti ini di universitas? Sangat memungkinkan. Saya pikir itu sangat memungkinkan. Artinya apa? Sepanjang kita berkolaborasi demi kemanusiaan itu sangat memungkinkan. Bahkan dengan demikian kita mengurangi ketidaktahuan masyarakat yang mengalami tidak kekerasan. Mungkin selama ini mereka kan tidak tahu harus mengadu kemana. Baik itu mahasiswa, baik itu masyarakat umum kan. Dia nggak tahu mengadu kemana. Kemudian juga dia merasa takut untuk melapor kemana gitu kan. Nah, dengan adanya tim Satgas tadi di setiap university kan lebih mudah dijangkau. Sekarang kita berkolaborasi adalah bagaimana teman-teman yang di tim Satgas ini memiliki muatan yang sama dengan kita. Itu kan tugas kami nih, kewajiban kami untuk saling sharing ilmunya gitu. Kami sangat senang sekali gitu. Mudahkan langkah-langkah kami dalam membantu kekerasan ini. Terima kasih. Nah, memang eranya sekarang itu kan eranya kolaborasi ya, Pak. Iya. Saling Kerjasama. seperti itu. Tapi kan kalau kita juga melakukan langkah-langkah membentuk tim di kelurahan, kayak gitu kan. Tim itu juga unsurnya dari masyarakat, kita munculkan dari masyarakat gitu. Dan mereka juga relawan. Dan ini terus kita galakkan. Jadi kita berharap, kita kan ada 64 kelurahan. Di 64 kelurahan itu kita berharap sih masing-masing kelurahan itu ada tim. Jadi ketika menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan tidak kekerasan, mereka kan tinggal menghubungi kita, terus menanyakan nih gimana nih, kita rembuk aja. Ayo kita lanjutkan atau kita cukup dengan kekeluargaan. Nah, seperti itu kita melihat kasusnya, atau tidaknya. Kemudian juga kan kita berharap dengan munculnya tim ini juga memberikan suatu pengetahuan ya dan kesadaran kepada masyarakat bahwasanya setiap kita ini harus saling memunculkan empati atau peduli terhadap lingkungannya. RT RW juga bisa kita libatkan. Kalau kasus-kasus Pak yang bahas tentang restorasi justice tadi, kasus-kasus seperti apa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan pengalaman Bapak? Ya misalnya kasus pemerkosaan ya. Kasus pemerkosaan kan seperti itu kan secara psikis ya, yang bersangkutan pasti mengalami rasa ketidaknyamanan, bahkan bisa menjadi traumatik bagi diri dia. Untuk menghilangkan traumatik itu butuh sekian tahun, ya. Kasus seperti itu ya, kalau mengalami. Kemudian, apakah menghilangkan traumatik yang bersekian tahun itu cukup hanya dengan kekeluargaan? Tidak. Dan kemudian efek jerah terhadap pelaku, kan dia harus dihukum karena dia pelaku, dia memang harus dihukum agar tidak semena-mena gitu. Dan ini upaya kita terhadap pencegahan. Dengan adanya efek jerah seperti itu, masyarakat umum pun akan berpikir gitu, kalau saya melakukan ini, ya itu efeknya saya akan dipenjara segala macam. Nah itu mereka harus berpikir
Jadi ini juga dalam upaya menurunkan menurunkan tingkat angka terjadinya tidak kekerasan. Seperti Jadi kayak misalkan percobaan pembunuhan seperti itu nggak bisa ya Pak? Di collaborative justice semua harus bisa. itu harus Ya, kalau bisa itu hukum. Sebetulnya kita tidak hanya berdasarkan kasus perkosaan aja ya, tapi kasus pelecehan yang memang membuat trauma bagi korban berat, rasanya mungkin dia bisa sampai hilang percaya diri, bahkan mungkin dia semacam ingin bunuh diri, traumanya itu sebetulnya. Nah, itu kan harus betul-betul kita bantu upaya menumbuhkan semangat lagi, bahwasanya kita katakan dia tidak hidup sendiri dan banyak lingkungan yang akan mendukung dia untuk tidak mengambil jalan pintas. Nah, itu kemudian kalau itu mengalami satu orang, kalau yang mengalami itu satu tempat, ada beberapa orang yang mengalami itu, kan tak mungkin restorasi justice kan mungkin di media kan bisa baca ada sekumpulan mengalami pelecehan seksual gitu kan, sekumpulan bukan satu, dan itu yang melakukan orang terdekat dia misalnya gitu. Atau nggak mungkin dong harus dengan si justice. Ini sekarang hukum harus dihukum orang itu gitu. Kalau nggak begitu ya undang-undang yang kita bikin begini jadi kayak diabaikan kalau hanya semuanya restorasi justice kan. Nah, makanya di RJ ini kita memang harus benar-benar jeli melihat kasus-kasusnya seperti itu. Berarti selama ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam ketika ada kasus-kasus kekerasan yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan juga bekerja sama dengan kepolisian, penegak hukum. Oh, itu pasti. Biasanya kita dikonfirmasi oleh kepolisian. Tapi kalau kepolisian itu kan ibaratnya setakat pendidikan. Ya. Setelah pendidikan nanti kan dilimpahkan di pengadilan negeri. Nah, kita juga berperan di pengadilan negeri tersebut. Nah, jadi di pengadilan negeri itu kan menentukan apakah ini akan didamaikan atau tidaknya gitu. Setelah pengadilan negeri nanti kan dilimpahkan lagi ke kejaksaan. Nah, itu kita kawal. Jadi dari kepolisian itu sampai kejaksaan kita kawal kasus tersebut gitu. Nah, mengawal ini kan butuh para pendamping nih. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kasus yang satu ini belum selesai, tiba-tiba kasus muncul lagi, pendampingnya masih di sana. Nah, berarti kan kita kurang tenaga pendamping. Nah, itu yang saya katakan tadi. Terus muncul para volunteer yang memang bisa membantu kita gitu. Berarti ketika mendampingi korban ya Pak selama proses persidangan misalkan, Iya. Kalau misalkan ada kasus baru yang muncul itu gimana Pak? Membagi waktunya ataukah ada yang harus dipending atau gimana? Nggak ada yang bisa dipending. Itulah. Jadi kalau seperti itu ya kita harus bisa manage waktunya. Itu tetap berjalan karena nggak mungkin dipending. Yang datang kita tetap layani. Kita tetap dampingi, jadi bagaimana kita waktunya gitu, itu aja. Kayak saya katakan tadi ya kita masih kurang sih untuk tenaga sebagai tenaga pendamping. Itulah ke depan ini ya. Kalau saya berharap sih di 12 kecamatan masing-masing ada pendamping. Pendamping itu yang benar-benar pure dia konsen dalam pendampingan. Kalau masyarakat ini kan ibaratnya kan kalau kita mengharapkan masyarakat kan juga punya aktivitas lain. Mungkin dia bisa membantu, tapi nggak penuh ya, nggak full, nggak pure di situ. Tapi kalau para pendamping kita berharap bisa 4 jam dia, baik itu pikirannya, tenaganya untuk mendampingi. Ini yang berkaitan dengan anggaran tadi. Karena kalau menghadirkan pendamping yang ini, kita harus siap membayar mereka. Kenapa? Mereka kan memang 24 jam bekerja di situ. Sejauh ini Pak, bagaimana dan apa saja sih kegiatan yang dilakukan di tim ini dalam hal perlindungan terhadap kekerasan seksual? Ya, kita punya
program ya Mbak ya, seperti melakukan sosialisasi, kemudian juga pelatihan, kemudian seminar, mungkin juga diskusi dengan para jejaring. Ya, kan kita punya jejaring ya, jejaringnya adalah di lembaga swadaya itu ya, LSM, swadaya mandiri itu, mereka yang memang konsen terhadap upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. Nah ini kita rangkul, agar karena kan kita punya tujuan yang sama nih, kita rangkul, dan itu pun perlu kita selalu diskusi bersama langkah-langkah penanganan seperti apa ke depan, karena kan setiap tahun pasti ada perubahan-perubahan. Nah itu saya katakan permasalahan juga dinamis sifatnya, dan kita juga harus saling berdiskusi, itu juga melakukan langkah-langkah pencegahan yang sifatnya menyesuaikan. Nah, itulah kita terbantu dengan para jejaring. Ya, kita punya teman-teman di LSM yang kita sebut di jejaring sosial ya. Mungkin kalau ada kesempatan nanti bisa kita berdiskusi juga di sini dengan teman-teman kita jejaring. Mereka kan punya pemikiran-pemikiran yang bagus ya dalam program-program. Dan juga kita juga menyediakan sarana konseling, Mbak. Kita menyediakan sarana konseling selain di kantor, kita juga punya UPTD PPA tahun ini 2022 ini kita punya UPTD PPA. UPTD PPA itu adalah unit pelayanan teknis daerah yang perlindungan perempuan dan anak. Itu juga media konseling, jadi tempat konseling. Ada tempatnya di Sekupang. Di kantor bersama itu Pak? Bukan, kantor bersama kan Batam Center. Itu di kantor kami, bisa dijadi kantor kami itu ada ruangan khusus yang memang untuk konseling. Tapi kita juga menyediakan PTD PPA di Sekupang, di samping kantor Disduk. Ada rumah khusus, ya. Rumah aman gitu ya Pak? Kayak shelter lah. Iya, Kalau shelter itu kan tempat persinggahan. Kalau rumah aman kan tempat perlindungan. Oh gitu. Nah, berbeda. Kalau rumah aman itu tempat perlindungan. Jadi misalnya ada kasus, kita nggak mungkin membiarkan korban ini di luar karena dia tidak aman. Jadi kita berikan dia rasa aman di rumah perlindungan. Maka itu disebut dengan rumah aman. Tapi kalau shelter hanya tempat semacam persinggahan untuk konseling, terus yang bersangkutan. Itu bisa diakses semua masyarakat ya Pak? Bisa. Nah kalau ada masyarakat Pak mau mengadu, itu di nomor berapa atau nomornya apa gitu Pak? Ada yang bisa dihubungi gitu? Biasanya sih ada kita kontak khususnya, kalau nggak salah saya itu di 11 ya, saya nggak begitu apa. Tapi kita juga pemilihan dengan nomor handphone kan, bisa nomor handphone saya atau nomor teman-teman di PTD PPA yang di Sekupang itu juga mereka ini. Dan kita juga membuka akses seperti dari kepolisian, telepon, bisa langsung bayar. Oh gitu. Ini ada kasus ini, bisa nggak pendamping turun. Nah, Oh jadi memang kepolisian dan dinas ini memang sering berkolaborasi. Iya. Bahkan masyarakat pun mengadu, begitu masyarakat dapat aduan masyarakat, udah kita turun. Di mana lokasinya? Misalnya, Batu Aji kah? Di mana lokasinya? Kita turun. Berdasarkan data yang Bapak miliki, selama ini di mana sih Pak kekerasan seksual ini sering terjadi? Ini pertanyaannya cukup menantang ya Mbak. Sebetulnya kejadian-kejadian itu bisa terjadi di mana saja. Karena tidak hanya di tempat sepi, tempat ramai, bisa terjadi pelecehan seksual. Seperti di kantoran atau di rumahan juga bisa terjadi hal tersebut. Nah, ini kadang-kadang pelecehan itu bahkan dilakukan oleh orang-orang terdekat sendiri gitu, yang kita nggak nyangka gitu ya, kita nggak nyangka. Gitu tadi. Makanya kita harus ada semacam edukasi secara kontinu kepada masyarakat tentang aktivitas pelecehan seksual ini, ranah apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual itu. Dan pelecehan seksual itu tidak hanya sekedar memegang atau kalimat, mengeluarkan kalimat yang juga berkonotasi seksual itu merupakan pelecehan.
Jadi tidak hanya sekedar fisik tapi secara verbal. Jadi ini, nah itu kalau soal tempat itu tadi, misalnya kayak itu yang di tempat tanahnya pekerjaannya seperti itu, ya itu juga merupakan rawan atau rentan ya, terhadap pelecehan sosial. Jadi pada dasarnya tidak mengenal tempat ya Pak? Iya, makanya edukasi terhadap aktivitas pelecehan seksual itu memang harus terus kita kasih, beri penguatan ke masyarakat. Apalagi dengan adanya terbaru ini kan di situ secara detail kan menyebutkan aktivitas atau tindakan-tindakan yang dianggap melakukan pelecehan itu kan detail diuraikan di situ. Termasuk kalimat ya Pak ya, Iya. bukan hanya sentuhan fisik. Bukan hanya fisik gitu. Bahkan ketika kita melakukan apa ya, istilahnya body launch ya kata orangnya, bahasa tubuh ya, itu ada gerakan kita yang mengarah kepada pelecehan, itu juga bisa dianggap pelecehan. Apakah memang ada area spesifik yang dimana di tempat itu sering terjadi Pak pelecehan seksual, atau secara umum di mana saja bisa terjadi? Ataukah memang ada area-area spesifik nih, oh di tempat ini lebih sering terjadi pelecehan seksual dibandingkan tempat yang lain? Apakah seperti itu Pak? Spesifik tempat ya mungkin kita sama-sama tahu lah ya. Misalnya mengapa kita khusus perempuan ya dari tempat sepi misalnya gitu ya. Nah, mungkin diasumsikan rentan ya gitu. Tapi bukan berarti kalimat menghindari sepi itu seakan-akan kenapa sih harus perempuan saja yang menghindari? Tidak hanya perempuan saja, bahkan mungkin anak-anak juga bisa rentan ya kalau di tempat sepi. Kita tahu penculikan anak-anak perempuan segala macam gitu kan terjadi di tempat sepi gitu kan. Kemudian juga sekarang kan dengan adanya medsos ini juga menjadi menjadi tempat yang juga rawan ya pelecehan seksual. Makanya kita harus arif dan bijaksana menggunakan medsos. Jangan sampai juga mancing atau mengundang terhadap pelecehan itu sendiri gitu loh. Inilah yang saya katakan tadi, setiap orang kita harus kasih edukasi. Jangan sampai memancing dan mengundang kepada arah-arah yang sifatnya terjadi pelecehan seksual. Itu mungkin pikiran saya. Baik Pak. Kemudian tadi sempat juga ya Pak disinggung tentang ada rumah aman dan rumah singgah. Boleh dijelaskan lagi Pak, perbedaannya apa sih? Ada rumah singgah, ada rumah aman gitu. Ya kalau rumah singgah itu lebih cenderung kepada kayak shelter ya Mbak ya. Shelter itu seseorang boleh mengadu ke situ dan dia bisa pulang lagi ke. Artinya tempat itu jadi tempat konseling, tempat dia menyandarkan keluhan-keluhannya atau melaporkan hal-hal yang dia minta dan butuh tindak lanjutnya. Karena kalau konseling kita sediakan adalah untuk mengurangi beban-beban psikis. Nah, kemudian juga kita mencari solusi-solusi terbaik baik untuk dia maupun langkah hukum ke depannya. Tapi kalau rumah aman, memang kita memberikan suatu perlindungan. Ini lebih mengarah kepada melindungi korban itu sendiri. Karena kalau dia kembali ke rumah, dia tidak aman. Karena pelaku mungkin ada di sekitar rumahnya. Nah, gitu. Kenapa dikatakan tidak aman? Bisa jadi akan terjadi lagi, bisa jadi dia merasa takut, bisa jadi dia akan terintimidasi atau diancam oleh pelaku. Karena dia sudah melaporkan. Nah, itu gunanya rumah aman. Kita amankan dia, kita beri perlindungan, sehingga tidak bisa sembarangan orang mengakses ke dia selama proses hukum berjalan. Berarti rumah aman itu diberikan selama berlangsungnya proses hukum. Iya. Sampai putusan pengadilan. Bisa jadi seperti itu, ataupun bisa jadi sampai yang bersangkutan ini minta perlindungan, dia bisa menghilangkan beberapa traumatik dalam diri dia. Karena kan kalau dia masih dalam kondisi traumatik, dia lemah. Tapi kalau setelah kita beri di perlindungan di rumah aman, selama proses di rumah aman itu kan kita bangkitkan kita kurangi kekhawatiran, kecemasan, depresi, stres dia itu kita kurangi. Kalau bisa kita hilangkan, kita hilangkan. Jadi dia tidak memiliki traumatik itu lagi.
dan dia memiliki semangat untuk menghadapi yang sudah terjadi gitu loh. Menghadapi dia punya semangat, kemudian juga bisa jadi kita jadikan dia nanti sosial change gitu, perubahan sosial atau agent sosial seperti itu. Apa seperti itu. Jadi di dalam proses rumah aman itu tidak hanya dia sekedar dilindungi, tapi kita berikan konseling secara terus menerus, dan kita pantau hasil konselingnya, apakah sudah ada perubahan. Ternyata perubahannya signifikan, dia mampu segala macam secara cepat, kita kasih lagi penguatan agar dia menjadi agent sosial ke depan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya lagi Pak terkait rumah aman. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan Bapak bahwa rumah aman ini ditujukan agar korban itu bisa memulihkan psikisnya. Betul ya Pak, dari Betul. pelaku. Kenapa beberapa korban atau banyak korban gitu ya dari kekerasan seksual ini memilih untuk diam dan menutup diri gitu Pak dari pelecehan seksual yang dihadapi, sehingga mereka harus menuju ke rumah aman? Kalau analisa saya sih gini, mungkin yang bersangkutan itu ada rasa malu ya, karena dia diperlakukan seperti itu dan dia menganggap ini adalah aibku dan aku tidak ingin menyampaikan kepada orang lain dan tidak ingin semua orang tahu. Ada rasa seperti itu. Dan ini kan kita juga sebetulnya kan ketika di rumah aman kita juga harus menyimpan kerahasiaan dia. Tidak semua orang harus tahu tentang siapa dia, kejadiannya apa, karena yang kita pikirkan ke depan, masa depan dia. Kalau orang tahu dia pernah diperkosa misalnya gitu ya, nanti malah di tengah masyarakat dia malah dibully, atau stigma masyarakat terhadap dia itu hal yang buruk gitu. Nah, kita nggak mau seperti itu. Makanya kerahasiaan dari korban ini kita benar-benar keep di rumah aman. Kemudian juga mengapa seseorang itu rasa berat dia untuk menyampaikan, untuk melaporkan, itu tadi dia ada merasa terancam, atau dia memang diancam. Oh, saya kalau kamu melaporkan, atau orang tuamu kubunuh, misalnya seperti itu, atau kamu nggak saya kasih makan, atau kamu nggak saya kasih biaya sekolah. Ancaman-ancaman seperti itu yang menyebabkan dia tuh nggak berani atau enggan untuk menyampaikan atau melaporkan. Kan banyak itu anak-anak yang, kalau anak-anak kan dia lebih cenderung takut ya. Kalau perempuan juga kadang-kadang merasa itu apa namanya tuh sudahlah menerima apa adanya, padahal itu nggak seperti itu. Dia harus berani menyampaikan, maksudnya dia mengalami tindak kekerasan dan pelecehan. Kemudian juga mungkin dia tidak tahu harus melapor kemana gitu loh. Karena inilah kita sosialisasi itu kan itu tujuannya, agar setiap yang mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual itu tahu di mana dia harus melapor. Selama ini dia nggak tahu. Ya kayak orang bingung lah ya, ngomong siapa ya gitu loh kan. Kemudian juga dengan dia tidak tahu itu, kemudian apakah kalau saya melapor nanti ada solusi nggak ya? Kalau nggak nanti kan menjadi bumerang bagi dia. Nah, muncullah sikap pesimis dia kan, terus keputusasaan dia kan. Itulah yang mungkin penyebab orang itu kadang jarang mau melapor. Apalagi kalau yang melakukan itu adalah masih kerabat atau keluarga dekat ya, kerabat dekat. Nah, dianggap nanti tabu lah, aib keluarga lah gitu. Dan Bapak selama menjadi aktivis ini sering menemukan hal itu. Dia tabu enggak? Iya, ada beberapa kasus. Kenapa kejadiannya udah lama kok baru dikasih atau disinformasikan ke kita gitu loh. Jadi kita mau menolong dia, menggali lagi dari awal kan udah rentang, misalnya waktu kejadiannya udah 2 tahun. Itu masih bisa ditindak Pak kalau misalkan ada unsur pidana yang dipenuhi tapi kejadiannya sudah lama gitu, 2 tahun lebih misalkan. Apakah masih bisa dihukum pelakunya? Ya itu untuk masuk ke ranah pidana itu kan ketika kita melapor ke kepolisian kan harus minta 2 alat bukti. Misalnya visum kejadian ya. Dia waktu itu KDRT misalnya kan ya, berapa
tindak kekerasan, dia visum waktu itu di tahun 2020, dilaporkannya 2022, kan visumnya udah lewat. Kecuali kalau misalnya waktu itu dia tidak hanya visum tapi dia lapor ke polisi, terus laporan polisi itu didiamkan oleh yang bersangkutan ini, maksudnya nggak mau ditindaklanjut misalnya karena satu dan lain hal, terus dia menindaklanjuti lagi, ya, itu mungkin bisa. Tapi kalau hanya sekedar visum, udah masa lalu ya nggak bisa. Ini ada kasus juga ini akibat perceraian orang tua, si anak hidup dengan ayah sambung. Nah, hidup dengan ayah sambung. Terus si anak ini melihat secara tidak sengaja ayah sambungnya ini berselingkuh, gitu. Tuh anak dipukul sampai trauma tuh anak, gitu loh. Namun kejadiannya kan sudah lewat. Kita mau ngebantu kayak mana? Kita bilang saksi juga saksinya di tahun yang sudah berbeda nggak mau lagi dia jadi saksi waktu itu. Berarti anak itu kan waktu dipukul dia ada yang menyaksikan dia kena pukul. Nah, saksi itu mungkin dia udah entah pindah kemana, semacam itu kan sudah begitu. Makanya setiap ada kejadian yang memang terindikasi tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu harus cepat ditindaklanjuti, disikapi dan dilaporkan agar kita bisa membantu dia. Kalau sudah berlalu tahunnya ya agak sulit. Baik-baik, ini pengetahuan yang baru juga Pak buat kami, karena kami juga baru tahu kalau sudah lewat tahun bukti visum bisa tidak berlaku lagi ya. Iya, karena kan polisi itu tadi dia meminta 2 alat bukti, satu saksi atau 2 saksi. Itu udah pasti SOP-nya ya, SOP di kepolisian kalau kita ini. Terkait dengan regulasi dari pemerintah ya Pak, apakah regulasi yang ada saat ini tuh sudah cukup memayungi para korban dari kekerasan dan pelecehan seksual itu Pak, terutama terhadap perempuan, ataukah masih kurang menurut Bapak pribadi? Ya, sepengetahuan saya ya, tapi bukan berarti pemikiran orang banyak, tidak, tapi sepengetahuan saya sampai saat ini saya rasakan cukup ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti tadi kan saya katakan, bisa jadi kasus-kasus ini modelnya beda, kasus itu kan. Kemudian juga tentu kita mensikapi dengan hukuman juga harus menyesuaikan, berbeda juga kan gitu dengan perlakuannya itu. Kemudian juga seperti contoh nih, mungkin selama ini belum tersentuh ya tentang tindak kekerasan atau pelecehan yang dirasakan oleh para pekerja perempuan, ya, para pekerja perempuan. Mungkin salah satu contoh misalnya mereka menjadi korban kekerasan di tempat kerja. Sementara di situ nggak ada tempat untuk media konselingnya, terus tidak ada tempat untuk perlindungannya, ya terabaikan begitu saja. Nah ini kan ibaratnya hal-hal yang baru ya yang perlu kita pikirkan untuk melindungi korban-korban tidak kekerasan atau pelecehan seksual di ranah pekerjaan. Apalagi kan Batam mayoritas perempuan ya, yang lebih ini ya banyak bekerja ya. Itu ya yang juga harus porsi hak mereka untuk dilindungi itu juga harus kita sediakan. Ini yang saya katakan tadi, sisi regulasi harus diperkuat. Saya lihat itu sudah ada aturan atau payung hukum tentang untuk melindungi pekerja perempuan. Berarti secara umum sudah cukup. Cukup, tapi nggak tahu ya ke depannya Mbak mungkin bisa jadi penambahan atau seperti undang-undang yang terbaru ini juga kan merupakan dukungan. Nah itu kan hal baru ya. Nah ini ya juga satu terobosan ya biasa. Tapi ke depan juga akan ada lagi seperti itu.
Jadi memang secara undang-undangnya saat ini memang cukup. Tapi kita kan memang belum tahu ya Pak, ke depannya siapa tahu nanti ada bentuk-bentuk pelecehan yang baru atau mungkin bentuk kekerasan yang baru yang kita belum ada di undang-undang tersebut, maka pasti harus berubah juga undang-undang tersebut. Dinamis lah ya. Iya, dinamis jadi sifatnya. Kayak kan mungkin kan sekarang ada di medsos gitu ya Pak, kayak ada pembulian itu kan. Itu kan bentuk kekerasan dan pelecehan juga. Iya, betul. Selain payung hukum tadi ya Pak, dari pemerintah, realisasi dan implementasi dari regulasi itu apa aja sih Pak? Dalam bentuk apa aja sih selama ini yang sudah dilaksanakan? Iya, seperti yang kita diskusikan di awal tadi, kita tetap terus melakukan upaya-upaya sosialisasi, pemberian pemahaman, terus juga himbauan, dan kita melakukan MOU dengan lintas instansi yang berkaitan dengan hal ini. Kemudian juga kita membuat semacam pernyataan bersama menolak tentang kekerasan dan pelecehan seksual. Jadi suatu gerakan bersama, kita membuat suatu gerakan bersama. Satu gerakan bersama itu boleh dalam aktivitas kampanye, bisa dalam bentuk baliho, himbauan, atau dalam flyer-flyer kita boleh. Nah, itulah yang dilakukan. Makanya saya katakan tadi, jejaring sosial kita, teman-teman di LSM kita lebih banyak ya bergerak dengan hal seperti itu. Kebanyakan anti kekerasan. Kalau kita kembali lagi ya Pak ke regulasi yang baru saja diketok palu oleh DPR tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS, kan di sana di pasal-pasal itu dibahas dengan sangat detail ya Pak ya, tentang bagaimana jenis pelecehan itu apa saja, kemudian implikasi hukumnya seperti apa. Kira-kira nih Pak, kalau menurut Bapak, apakah dengan pemberlakuan undang-undang yang baru ini akan ada efek jera bagi para pelaku, terutama kalau yang lagi rame kemarin kan di Kemendikbud Pak dibahas, jadi oleh Pak Nadiem ya selaku Menteri Pendidikan kita, apakah akan ada efek jera bagi para pelaku ini terutama di lingkungan pendidikan gitu Pak? Bapak? Kalau saya mungkin menganalisa lebih tertarik kepada keinginan dari orang untuk melapor. Jadi yang tadinya sungkan, takut, malu, tapi dengan ada payung hukum yang terbaru ini akan banyak para perempuan ya, perempuan itu untuk melaporkan gitu loh. Ada suatu keberanian mereka gitu loh untuk melaporkan. Kenapa? Yaitu ada suatu kepastian hukum terhadap hal ini. Ini juga menjadi penambahan pengetahuan bagi mereka gitu. Dan juga kita yang menyediakan sarana konseling juga bersemangat ini gitu. Jadi efeknya seperti itu, kita menjadi bersemangat. Kenapa? Di dalam undang-undang PKS ini kan benar-benar secara rinci ya, yang bisa kita gunakan pasal per pasalnya untuk mendampingi korban. Jadi, kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau untuk aktivitas di dunia pendidikan atau sivitas akademi, saya berharap sih khusus saya mahasiswi ya, dengan memahami undang-undang PKS ini merasa mereka lebih berani untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi pada mereka, khususnya untuk tindak kekerasan. Kayak gitu. Berarti kalau menurut Bapak, berarti ada kasus sebetulnya ada kekerasan yang tidak dilaporkan lebih banyak daripada yang dilaporkan sebelum undang-undang ini. Ya bukan begitu saja sih. Seperti itu. Seperti gunung es ya, kelihatan kan cuma ujungnya aja gitu. Masalah-masalah di dalam ini kan masih banyak yang belum terungkap gitu. Tapi mungkin dengan dilapisi undang-undang PPKS ini, teori gunung es ini bisa lebih mengangkat gitu. Orang-orang lebih berani untuk mengungkapkan atau menyampaikan laporan tersebut. Mudah-mudahan itu, tapi itu analisa saya. Artinya dengan ada undang-undang PKS ini, mereka lebih banyak, lebih berani gitu menyampaikan dan melaporkan kalau mereka tuh
mengalami tidak kekerasan dan pelecehan seksual. Menarik juga ya bicara hari ini. Memang banyak insight-insight baru dan baru yang Iya. kami pun juga masih belajar. Kita sama-sama belajar lah, Mas. Iya. Sama-sama belajar. Saya juga sebetulnya kan ilmu belajar itu sampai dari kata orangnya dari lahir sampai lewat. Ketika kita sendiri nih kita belajar survive. Ketika masukin menikah, belajar untuk memahami pasangan. Terus ketika punya anak, belajar menjadi seorang ayah yang baik. Dan kita terus belajar dan belajar. Begitupun sampai saat ini kita terus belajar. Kemudian kalau kembali lagi ya Pak ya ke aspek pidana, ketika suatu kasus tidak bisa diselesaikan begitu saja dengan restoratif justice dan harus maju ke penyidik dan penegak hukum, apakah hukuman pidana yang saat ini diterima oleh pelaku itu sudah cukup ataukah perlu ada hukuman tambahan? Kalau berbicara hukum pidana sifatnya umum ya Mbak ya, apakah hukum ini ya, cukup bagi pelaku, ya itu kan nanti mungkin pihak pengadilan lah yang bisa menjawab lebih pastinya ya, berapa tahun efek jerak itu bisa dikenakan kepada pelaku. Kalau saya sebagai seorang peksos tidak bisa juga melihat apakah hukuman itu cukup bagi dia atau tidak. Saya hanya melihat psikis ya. Pertama dari sisi psikis orang yang mengalami. Kemudian bagaimana masa depan dia. Kalau dia mengalami korban pelecehan apalagi pemerkosaan itu kan sebetulnya masa depan dia betul-betul hancur gitu kan. Untuk menatap masa depan itu kita butuh mengembalikan dia itu luar biasa gitu. Karena dia akan menjalani kehidupan berikutnya. Nah, kalau yang mengalami ini anak-anak, suatu saat dia kan akan menikah. Itu kan menjadi beban bagi dia. Ya. Kemudian suatu saat dia akan punya anak. Itu akan menjadi beban bagi dia. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan diri itu kan butuh waktu panjang. Kalau hukuman yang kepada pelaku hanya setahun 2 tahun kayaknya nggak adil ya. Kalau kita memikirkan kalau bisa dihukum seberat-beratnya gitu loh. Apalagi kalau misalnya dia anak-anak, katakanlah sekarang dia di usia 10 tahun. Ya. Terus yang dihukum ini hanya sampai 5 tahun. Berarti anak itu di usia 15 tahun masih anak-anak dia, belum bisa dia melindungi diri dia. Kan gitu. Tapi kalau dia umur 10 tahun terus yang pelaku dihukum 18 tahun misalnya kan, nanti si anak udah umur 28 tahun kan. 28 tahun ini kita berharap dia bisa melindungi diri dia sendiri dan dia sudah menikah dan si suaminya bisa melindungi dia. Kalau misalnya dihukum ini keluar dari penjara gitu loh. Ya kan dia keluar dari penjara kan bisa jadi ancaman kan. Ya syukur-syukur dia sadar, tapi kalau dia nggak sadar kan jadi ancaman bagi si korban ini. Nah itu yang harus kita pikirkan juga. Jadi kalau saya berpikir kalau orang yang melakukan kekerasan dan pelecehan seksual ini ya kalau bisa dihukum seberatnya ya seberatnya. Kalau saya berpikir sih agar ada efek jerah dan yang bersangkutan juga sadar gitu, sadar ya dan tidak melakukan tindakan. Apalagi kalau pelakunya adalah keluarga terdekat ya. Iya. Kalau ketemu lagi. Iya. Kalau itu berat itu harus kalau bisa berat lama gitu. Iya. Jadi si pelaku ketika sudah dewasa korban itu jadi dia bisa melindungi diri sendiri. Kalau sudah nikah berarti kan ada suaminya seperti itu. Ya memang hal yang sulit ya. Ada kasus yang anak ini diperkosa oleh ayah tirinya gitu ya. Coba bayangkan ayah tirinya loh orang dalam. Jadi kalau ayahnya nanti selesai dari penjara, pasti akan jadi ancaman bagi dia. Kalau dihukum jangan sekitar gitu aja. Dan itu kita harus pikirkan karena bagaimanapun ayah tirinya kan tidak pernah hidup dengan dia. Cuman ketika dia usia sekian, usia 12 tahun atau 13 tahun, si ayah ini mungkin entah gimana pola pikirnya ya,
melakukan itu kepada anaknya yang tak patut dilakukan gitu loh. Nah, kalau hanya hukuman ringan kan kasihan anak ini udah masa depan hancur, kemudian dia traumanya, dia belum siap diperlakukan seperti itu. Nah, itu kan kayaknya gimana ya? Walaupun dia keluarga dekat sendiri, mungkin ibunya mengatakan tidak perlu dilaporkan, katanya kan ini kan ayahmu juga mungkin gitu ya. Dan dia juga kan keluarga kita, cukup kita aja lah. Tapi si anak bagaimana? Apakah dalam seumur hidup dia merasa terancam seperti itu? Kayaknya nggak adil banget ya hidupnya gitu loh. Nah, orang seperti ini yang harus kita bantu. Kalau memang itu hukuman, ya udah maksimalkan aja hukuman tersebut. Jadi ketika si anak itu tumbuh besar dan dewasa, tidak lagi dia merasa terancam ketika ayah tirinya itu keluar dari penjara seperti itu. Selain tadi Pak ya membahas rumah singgah, rumah aman, kemudian ada konseling, layanan apa lagi sih Pak yang diberikan kepada korban kalau misalkan datang ke kantor Bapak? Itu tadi kita lakukan konseling ya. Konseling itu kan biar dia bisa bercerita, dia bisa mengungkapkan, kemudian juga kita bisa meringankan beban-beban psikis dia dari rasa ketertekanan, dari rasa depresi, rasa stres. Jangan sampai dia mengalami psikic illness ya, atau gangguan kejiwaan. Kita nggak mau sampai sejauh itu. Makanya kita bantu dengan konseling, meringankan. Kemudian kita juga lakukan pendampingan. Pendampingan itu menumbuhkan kepercayaan dia kepada kita, bahwasanya kita ada untuk mendampingi dia. Jadi dengan demikian dia merasa aman, misalnya dia ada yang memprotek atau melindungi dia. Termasuk juga pendampingan di persidangan, kan? Karena ketika seorang menjadi korban di persidangan, masuk ke arena persidangan itu dia sudah menjadi satu ketakutan, kekhawatiran sama dia. Kemudian di persidangan itu dia ngomong sama siapa kan kadang nggak nyambung, ya nggak nyambung. Dia mengungkapkan sama siapa juga dia kan nggak tahu. Tapi kalau dari awal kita lakukan pendampingan sampai persidangan, dia kan sudah tumbuh rasa percayanya. Dan kita menguatkan dia, ini persidangan harus dijalanin. Gitu. Jadi dia jangan sampai di persidangan itu dia merasa depresi lagi, ketakutan lagi, nah seperti itu. Jadi memang pemberian penguatan kepada korban ini terus kita lakukan di dalam pendampingan itu. Nah, itu gunanya kan kita motivasi untuk psikis dia, kemudian juga sosial dia, ya juga sosial dia juga harus. Itu bukan artinya apa juga sosialnya, artinya peran dan fungsi sosialnya itu yang tadinya udah ngilang atau bisa merasa tertekan, itu harus dimunculkan. Berarti kita fokusnya kalau di pendampingan fokusnya adalah kepada korban, pemulihan psikis korban, bukan ke pelaku ya Pak. Tapi ada kalanya gini. Nah ini kan kita anak yang berhadapan dengan hukum itu ada dua. Ini sekedar ini ya, anak yang berhadapan dengan itu ada dua, anak pelaku dan anak korban. Anak pelaku adalah anak-anak yang memang dituntut oleh pengadilan karena melakukan kesalahan seperti pencurian. Tapi dia usia anak-anak. Karena usia anak-anak kan dia bingung siapa yang dampingi dia. Karena namanya anak-anak itu mungkin dia melakukan itu ya itu tadi yang saya bilang kan karena kenakalan dia. Atau memang dia semacam ada penyakit mutil apa istilahnya? Semacam itu. Nah, itu mereka kan butuh pendampingan juga. Walaupun dia itu merupakan pelaku, tapi karena dia anak-anak butuh pendampingan. Jadi pendampingan ini terhadap anak-anak yang berkaitan dengan hukum, ABH namanya, itu tidak hanya korban tapi pelaku juga. Nah, dalam hal ini kalau anak-anak itu pelaku, itu biasanya yang melakukan pendampingan adalah para peksos yang ada di dinas sosial atau melalui UPTD Nilam Suri yang di Nongsa itu. Nah, itu kan di sana ada peksos tuh. Nah, mereka memang fokus kepada anak-anak pelaku. Jadi mereka menyadarkan anak pelaku itu bahwa satu perbuatan salah, kemudian mengembalikan pola pikir anak tersebut menjadi sesuatu yang benar, kemudian juga melakukan pendampingan ketika dalam kasus persidangan. Karena anak-anak itu walaupun dia pelaku, ketika di sidang mereka takut juga. Juga mereka kan. Nah, bisa depresi juga mereka ketika itu.
mereka ngebayangnya nanti kan saya di penjara segala macam, nah gitu kan, bisa berapa tahun di penjara tuh kayak mana gitu. Nah itu fungsi Peksos di sini, di situ mendampingi. Nah khusus bagi korban, kita di ranah ini memberikan pendampingannya, kita bagi tugas lah. Kalau kita kembali lagi ya Pak ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana tentang TPKS ya, kekerasan seksual. Bagaimana sih Pak kita bisa mengkategorikan apakah tindakan yang dilakukan itu merupakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual atau tidak? Bagaimana kita mengetahuinya? Kalau kita kembali lagi ke undang-undang yang baru saja disahkan. Ya ini tentu kita berbicaranya kontekstual ya, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Seperti di perlindungan perempuan dan anak itu kan sudah termaktub seperti pelecehan fisik gitu kan. Kemudian yang dimaksud dengan pelecehan fisik itu apa aja sih kategorinya gitu ya. Mungkin di situ ada semacam sentuhan yang tidak diinginkan oleh korban, seperti mencium atau menepuk, mencubit, bahkan melirik pun gitu, melirik mendelik itu dengan penuh nafsu. Nah itu kan berbeda. Makanya ada satu kasus itu, menurut saya kan hanya cipika-cipiki, saya kan cuma cipika-cipiki. Tapi kalau yang bersangkutan, yang cipika-cipiki itu tidak mau, tidak, itu sudah termasuk unsur pelecehan. Kemudian juga ketika cipika-cipiki itu dia penuh nafsu ya, yang bersangkutan kan bisa ngebaca ini orang cipika-cipiki kasih sayang atau nafsu. Nah itu kan bisa ini, dan korban bisa melaporkan hal tersebut. Kemudian kayak pelecehan verbal ya, komentar kata-kata atau yang apa ya, lebih ngaruh kepada kehidupan pribadi, misalnya dia hidup sendiri, tiba-tiba muncul kalimat-kalimat yang mengarah menggoda, yang bersangkutan nggak terima. Nah bisa bisa diindikasikan sebagai suatu pelecehan. Kemudian juga seperti saya katakan tadi, kadang-kadang bahasa tubuh gitu kan, bahasa tubuh ya gimana ya, mengisyaratkan yang gimana ya agak gimana gitu ya, yang bikin nyesek seseorang itu dengan seenaknya, dia bahasa tubuhnya ngarah kepada hal pornografi gitu kan. Nah yang korban kan ngerasa nyesek gitu kan, emangnya gua cewek keren apaan digituin ya, kayak gitu. Jadi artinya itu juga pelecehan, itu bentuk tubuh yang dilakukan. Kemudian juga bisa jadi secara tipis gitu, atau grafis atau gambar-gambar yang mengindikasikan mengarah kepada pelecehan, yang bersangkutan nggak terima misalnya, masuk menggunakan media sosial kan, ada indikasi-indikasi seperti itu. Mungkin maksud dia itu kan hanya ngirim stiker katanya, tapi stikernya yang aneh-aneh gitu ya. Nah yang bersangkutan nggak terima gimana? Itu juga masuk dalam pelecehan. Gitu. Kemudian yang ininya kan tentu pada psikisnya ya, emosionalnya. Jadi ya pelaku ini menggunakan teknik-teknik psikis mengintimidasi korban itu sendiri gitu, sehingga yang korban itu merasa tidak nyaman dengan tindakan-tindakan seperti itu. Itu kalau di dalam ini ya, dalam aturan. Jadi kalau ada indikasi seperti itu, ya masuk dalam pelecehan seksual. Pemirsa perlu tahu ini ya. Jadi bukan hanya sentuhan yang masuk ke dalam ranah pelecehan kalau dalam undang-undang ya. Jadi segala atribut perlu dibaca. Mungkin nanti di rumah bisa dibaca masing-masing. Banyak sekali tindakan kita yang mungkin tanpa sengaja itu bisa masuk ke dalam pelecehan seksual. Kalau partner atau pihak yang menjadi lawan bicara kita itu tidak merasa nyaman. Ya Pak ya. Jadi harus concern, ada atau tidaknya concern. Kalau tidak ada persetujuan dari lawan bicara kita, itu berarti bisa masuk ke ranah pelecehan seksual. Jadi harus hati-hati ya semuanya. Kalau melihat ya Pak ya, dari sisi korban
ketika mendapatkan pelecehan seksual dari pelaku dan banyak yang mengalami psikisnya gitu ya Pak. Jadi kena di psikis mereka. Kira-kira bagaimana sih Pak agar hal ini bisa dicegah gitu loh? Gimana sih biar kita tuh di lingkungan semuanya ya, saya juga sebagai perempuan, kemudian juga kita semua berada dekat ya, entah itu istri kita, pasangan kita perempuan atau mungkin anak gitu ya. Bagaimana cara kita melindungi gitu keluarga kita, orang-orang terdekat kita dari pelecehan seksual ini? Karena kan tadi kalau Bapak sempat sebutkan banyak pelaku yang justru orang terdekat sebetulnya. Ya. Jadi mungkin sebenarnya di sini siapa aja sih yang berperan untuk Betul. membantu gitu ya kan? Betul. Film mengarah ke situ ya. Iya. Sebetulnya kalau siapapun yang berperan untuk membantu, ya seperti saya katakan tadi, setiap kita sebetulnya harus siap untuk membantu. Makanya setiap orang yang saya temui, saya berharap mereka merupakan jadi agen perubahan, agen penyampaian. Jadi tentu yang lebih penting di sini adalah peran pemerintah ya. Sudah jelas, makanya kita dari unsur pemerintah kan punya kewajiban memberikan pelayanan pada publik gitu. Ini juga merupakan hak kita. Ketika kita hadir di sini juga merupakan pelayanan kita kepada publik gitu kan. Publik juga tahu kemana mereka harus menyampaikan keluhan-keluhan nanti. Kemudian juga ada organisasi-organisasi yang peduli terhadap kekerasan dan pelecehan. Sebetulnya kalau di dinas sosial juga banyak ya organisasi yang di bawah Kementerian Sosial dan di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga banyak, seperti kita punya Puspaga. Puspaga itu semacam pusat pelayanan keluarga. Itu merupakan juga satu lembaga yang memberikan atau mengayomi untuk pengaduan masalah keluarga atau mengalami kayak tindak kekerasan dalam rumah tangga, bisa masuk dalam proses Puspaga. Jadi kita menjadi Puspaga itu menjadi mediator ya, menjadi media untuk menyelesaikan kasus. Kemudian juga ada teman-teman yang LSM ya, LSM itu atau LM sekarang sih istilah masyarakat sekarang juga jadi social control di tengah masyarakat. Kemudian juga seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin serikat pekerja khususnya perempuan ya, memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap para pekerja perempuan, itu juga bisa gitu. Kemudian ikut berperan ya, bisa ikut berperan. Kemudian juga gabung itu lebih khusus lagi gitu kan, karena sebagai wadah perlindungan hukum gitu. Kemudian juga medis, teman-teman di kesehatan itu juga seperti visum itu kan visumnya kan di rumah sakit, itu juga teman-teman di ranah kesehatan itu sangat berperan memberikan hasil seperti itu. Kemudian juga kalangan profesional seperti peksos dan psikiater itu sangat berperan dalam membantu. Dan juga pertama ya masyarakat juga ya, masyarakat itu kita yang bilang tadi, kita libatkan masyarakat itu juga sebagai social control juga. Saya seperti itu sih. Berarti masyarakat harus proaktif juga ya Pak ya? Iya, makanya mungkin melalui media ini saya bersyukur sekali diundang Swin juga. Iya, di perantara itu saya sangat bersyukur sekali. Ini media kita untuk menyampaikan kepada masyarakat juga. Yuk kita sama-sama mengedukasi masyarakat, sama-sama kita melakukan aksi gerakan tolak ya kekerasan dan pelecehan seksual. Ketika masyarakat ingin menjadi social agent, kan ada hal-hal yang perlu mereka ketahui lebih dulu ya Pak. Nah, bagaimana cara agar mereka itu mendapatkan pembelajaran mengenai pencegahan terhadap kekerasan maupun pelecehan seksual Pak? Ya inilah mungkin kita hadir di sini bersama, ini juga merupakan salah satu upaya edukasi kepada masyarakat. Kemudian juga kita terus upayakan peningkatan pemahaman pada masyarakat terhadap upaya-upaya pencegahan dan memahami kekerasan dan pelecehan seksual itu sendiri. Jadi
betul-betul bisa memahami dan bisa membedakan mana yang disebut tidak kekerasan dan mana yang disebut dengan pelecehan. Nah itu harus dipahami gitu. Kemudian juga berbagai aktivitas sosialisasi kita terus galakkan. Kemudian juga kita juga bisa mengukur seberapa jauh sih masyarakat sudah mengetahui hal ini gitu loh. Nah ini kan juga kan kita tunggu feedbacknya ya, apa yang sudah kita sampaikan kepada masyarakat, kita tunggu feedbacknya. Nah, kita berharap dengan munculnya para volunteer atau relawan sosial dari masyarakat itu merupakan efek dari sosialisasi tadi. Nah kita berharap seperti itu. Kemudian juga ketika sudah mereka ketahui, lalu kita sama-sama bergerak bersama-sama melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan dan pelecehan sosial, pelecehan seksual. Kemudian juga setiap masyarakat itu kita berharap menjadi agent social change gitu lah, dan bisa menjadi agen penyampai kepada yang lainnya. Jadi artinya mereka juga menyampaikan misalnya terjadi ada kasus, udah laporkan aja. Saya itu punya pengalaman salah satu kasus. Ini dia mengalami semacam tekanan, depresi karena ada intimidasi sehingga dia memutuskan untuk mengurung diri, terus merenungi masa sih saya harus begini begitu gitu kan. Bahkan dia sempat mengatakan waktu itu, saya hampir minum racun atau baikon Pak. Jadi ada temannya yang mengetahui bahwasanya ini orang mengalami tekanan atau depresi. Terus temannya bilang, udah ketemu aja sama Pak Deddy gitu loh. Nah dia kan nggak mau ketemu dengan laki gitu kan. Terus yang menyebabkan dia seperti ini kan laki gitu loh kan. Iya. Terus tapi temannya itu berusaha semaksimal mungkin. Pokoknya kamu harus ketemu dengan Pak Deddy. Kita janjian jam 9 pagi. Nah, yang bersangkutan ketika jam 9 pagi dijemput sama kawannya, dia nggak mau. Mau itu di jam 10. Itu temannya menghubungin saya, Pak Deddy masih sabar menunggu. Siap. Saya tunggu di kantor gitu kan. Baik Pak, maaf Pak, yang ini susah kali ngajaknya gitu. Ya itu tadi dia merasa dilema ya. Tapi temannya tahu bahwasanya kita ini kalau ngobrol dengan seseorang ini maka ada ada solusinya lah gitu. Akhirnya dibawalah sampai ke kantor sama temannya ini. Sampai di kantor yang bersangkutan itu kondisinya memang lagi nangis gitu kan. Dia bingung mau mulai dari mana. Nah, saya sudah bersikap seperti itu ketika masuk ke dalam ruang konseling. Kita menyediakan tisu dan air minum. Menangislah dulu. Kalau itu bisa meringankan, nangislah. Kita memang sediakan gitu kan. Nah setelah itu ya kita snowball dulu ya. Snowball itu adalah memulai dengan sesuatu yang hal-hal yang ringan. Ringan, apa yang terasa? Beban apa yang dipikirkan? Apa yang membuat kalut? Nah itu dia mulai mencair bercerita, sampai dia mendapatkan suatu supporting. Oh gitu ya Pak. Nah, sampai dia bilang, oh iya ya Pak. Sampai akhirnya dia merasa fight, dia harus melawan semua ini. Nah gitu, dia mendapat kekuatan ketika kita sampaikan. Itu pertama ya, tentu saya mengurai dulu rasa ketertekanan dia. Harus saya hilangkan dulu rasa beban pemikirannya itu. Saya ulangi dulu satu persatu. Apa yang dia sampaikan, saya catat semua. Nanti semua yang dia sampaikan itu saya ulangi lagi agar bisa mengurangi. Nah itu tadi yang pemikiran hal yang membuat dia memang sulit diambil dia dari alam bawah sadar itu. Seperti kemarin saya sampaikan bahwasanya ketika kita melihat sesuatu yang membuat dia itu susah hilang dari pemikiran dia, kita ambil, kita masukkan ke kotak. Suruh dia yang masukkan ke kotak. Kan kita bekerja sama dengan dia kan. Bayangkan, ambil yang merasa tidak nyaman itu, masukkan ke kotak. Oke. Ketika sudah dalam kotak, ini kita siap-siap mau membuang ya. Tarik nafas yang dalam.
Biasanya kalau sesama Muslim saya bilang baca nama Allah. Baca nama Allah, buang. Seperti itu. Artinya ternyata upaya itu tuh bisa dilakukan gitu. Ketika kita sama-sama sepakat, oke, kita lakukan, buang. Gitu kita buang, dia terasa. Dia nggak mikirin itu lagi gitu loh. Nah, sampai saat ini, malah dia menjadi orang yang berani gitu. Ungkapkan sedikit aja, mulai dia merasakan, dia langsung sampaikan, Pak, saya harus lakukan apa, Pak? Saya harus lakukan apa, Pak? Saya kasih langkah-langkahnya. Nah, itu maksudnya, jadi temannya itu yang membuat saya tuh, salut gitu. Temannya itu berjuang untuk membantu kawannya. Nah, ini kan berarti temannya kan masyarakat yang melihat, dan dia, temannya ini merasa ini dinas yang bisa membantu. Nah, kayak gitu. Nah, kita ingin temannya ini, masyarakat lain juga bisa menjadi teman-teman yang seperti ini gitu loh. Muncul orang-orang yang memang membantu di lingkungannya gitu. Ini kayak apa sih? Itu yang yang saya sebut tadi menjadi social agent, agen perubahan, gitu. Nah sekarang pertanyaan terakhir mungkin ya Pak. Iya, terakhir ya. Terakhir Pak. Yakin? Sangat menyenangkan bagi saya ini. Iya. Jadi harapan Bapak nih ke depan, terutama karena kami berdua, saya dan Pak Win nih bergerak di dunia pendidikan. Harapan Bapak terhadap dunia pendidikan dalam penanganan terhadap kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu kira-kira apa ya Pak? Ya, kita sama-sama bersepakat aja bahwa sosialisasi tanpa henti ya. Terutama yang berkaitan dengan komunikasi, informasi, dan edukasi. Ini terus kita galakkan tentang peraturan perundang-undangan seperti yang terbaru ini. Yuk kita sama-sama memahami atau PKS agar setelah kita memahami, kita bisa juga menyampaikan itu dan bisa membedakan tentang tindak kekerasan dan pelecehan. Dan ketika kita menyampaikan kepada anak didik gitu kan, anak didik kita atau kalangan Sivitas Academy, mereka memahami gitu. Nah, kalau terjadi nanti di lingkungan mereka atau lingkungan mereka juga sudah memahami, oh seperti yang dikatakan Bu Kori atau Pak Win ya. Nah, karena Mas Win dengan Mbak Kori kan sudah mempelajari tentang ini ya, itulah ya ceceknya gitu kan. Kemudian juga adanya upaya-upaya kuratif ya. Upaya kuratif ini seperti mungkin ke depan di setiap lembaga akademisi ada ruang khusus untuk konseling. Seperti yang pernah saya tawarkan ya, awal kita jumpa ya Mas Win, misalnya di setiap lembaga pendidikan itu ada pojok konseling. Pojok konseling. Terus siapa dong Pak nanti yang akan membantu untuk konselingnya? Kita siap. Saya bilang, saya tawarkan, kita siap dong. Cuman Bapak sendiri enggak. Kita punya banyak teman-teman. Terus kita punya banyak psikolog yang siap membantu. Dan kita berkolaborasi dengan ini. Bahkan para jejaring sosial juga yang mengarah kepada perlindungan terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual juga siap membantu. Nah itu. Jadi kita sama-sama lah gitu. Akademisi ini kan upaya kerjasama. Nah, kerjasama ini harus diwujudkan dalam bentuk apa nih? Nah, gitu kan? MOU, Pak. Iya, MOU nih. Jangan apa bahwasanya pihak kampus menyediakan sarana konseling, kemudian pihak pemerintah mendatangkan konselornya. Nah, itu kan merupakan MOU ya. Kesepakatan kita seperti itu. Atau kalau misalnya kita membuka semacam media konsultasi, tidak mesti harus datang ke sini, tidak harus ada media konseling, tapi mungkin orang-orang IT kan bisa memanfaatkan salah satu media yang kita di situ bisa saling diskusi. Dia menyampaikan permasalahannya, lalu di media itu juga kita langsung bahas langkah-langkah penanganannya. Dia cukup dengan membaca, oh saya harus begini, harus begitu.
memanfaatkan. Tapi itu tentu harus ada aplikasinya ya. Nah, aplikasi ini juga menjadi pemikiran nih orang akademisi lah yang memikirkan. Kami kan, kita kan siap bantu. Nah, pikir ke sana kan kita nggak punya apa ya? Resource-nya. Tidak punya kemampuannya IT-nya gitu loh. Orang akademisi kan pintar-pintar. Kemudian juga seperti bilang tadi akan ada tim satgas, sangat menyenangkan. Apalagi nanti di tim satgas itu bisa berkolaborasi saya, dan kami memberikan penguatan atau sharing-sharing ilmu lah ya. Karena kita yakin dan percaya bahwasanya akademisi juga memiliki ilmu yang cukup mumpuni gitu. Dalam hal ini kita hanya sharing lah gitu. Nah Pak, berdasarkan pembicaraan dari situ kita memang perlu menyerukan stop kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, kita bisa berdiri Pak. Oke, baik. Berdiri dan stop kekerasan dan pelecehan seksual.